Halo sobatku, apa kalian punya rumah sobat? Ya iyalah, masa kagak punya. Gimana nih Simbah, semua orang ya punya rumah, kalau tak punya rumah yo mau bobo di mana? Namun ada juga yang masih belum punya rumah, ada yang masih satu rumah sama orang tua, ada yang sedang berjuang untuk membangun sebuah rumah, bahkan ada juga yang punya rumah banyak di mana-mana. Sakingan kebanyakan uang, siapa tuh? Ya sudah, Mbah doakan saja semoga kalian semua yang belum mempunyai rumah, semoga lekas bisa membangun atau segera membelinya. Amin ya robbal alamin. Kerja yang rajin ya sobatku, dan jangan lupa syukuri apa yang kita miliki, dan yang paling penting hormati orang tua juga ya sobat. Karena doa orang tua adalah berkah yang paling sempurna untuk kehidupan kita. Berbicara tentang rumah, ada beberapa benda yang tak harus berada di rumah, atau di area dekat rumah. Nah, untuk sobatku yang kelak akan memiliki rumah, bisa dicermati sobat benda apa saja yang Mbak akan sebutkan berikut ini. 7 benda pembawa sial yang harus segera disingkirkan dari rumah. Apakah kamu tahu beberapa benda yang berada di rumah bisa membawa kesialan? Mari kita bahas. Keberadaan benda pembawa sial di rumah memiliki dampak yang tidak main-main. Pasalnya, banyak orang yang menganggap benda-benda tersebut bisa membawa kerugian secara langsung. Sobat pasti akan sangat terkejut karena faktanya benda-benda yang dimaksud mudah sekali untuk sobat temukan di rumah. Salah satu alasannya karena banyak yang masih belum menyadari apa yang berbahaya dari keberadaan benda-benda tersebut. Simak penjelasan selengkapnya mengenai benda pembawa sial di rumah yang harus segera kamu singkirkan berikut ini. 1. Jam mati atau jam yang sudah rusak namun dibiarkan begitu saja. Benda pembawa sial yang pertama yang harus segera kamu buang jauh-jauh dari rumah adalah jam mati. Konon, jam mati menjadi pertanda buruk karena benda yang satu ini seringkali disebutkan dekat dengan kematian. Artinya, jam yang biasanya hidup dan kemudian tiba-tiba mati seringkali dianggap mengundang kematian dan nasib sial. Jadi, jika sobat masih sering mengabaikan jam mati dalam waktu lama, sebaiknya kebiasaan tersebut juga segera kamu perbaiki ya sobat. 2. Pohon kaktus. Sudah menjadi rahasia umum bila dalam ilmu Feng Shui rumah, keberadaan pohon kaktus sangat identik dengan nasib sial. Pohon kaktus termasuk salah satu benda pembawa sial karena pohon ini mengandung duri dan duri adalah elemen yang buruk dalam Feng Shui. Atau jika ada anak kecil yang sedang bermain di area rumah bisa kemungkinan bakal terkena duri dari pohon itu. Sebetulnya, akan lebih baik bila pohon kaktus sama sekali tak kamu pelihara sebagai pohon hias di rumah. Namun, jika kamu menyukainya, kamu perlu mengetahui cara yang tepat dalam memelihara pohon kaktus agar elemen negatifnya bisa kamu minimalkan. 3. Cermin rusak. Benda pembawa kesialan berikutnya adalah cermin rusak. Jangan main-main dengan benda yang satu ini karena menurut ilmu Feng Shui cermin rusak bisa mengundang kemiskinan ke rumah. Ya, cermin rusak dianggap sebagai penghalang rezeki masuk ke dalam rumah dan justru malah mengundang energi negatif ke dalam rumah. Ada faktanya juga sobat, karena cermin yang rusak itu, sudah pasti partikelnya kecil, namun sangat tajam bisa berbahaya jikalau cermin yang rusak berada di dalam rumah. Akibatnya bisa melukai penghuni rumah tersebut. Jadi sebaiknya dibuang saja dan diganti yang baru. 4. Kran atau pipa bocor. Pipa bocor adalah hal lumrah yang bisa terjadi dan siapapun bisa mengalaminya. Namun, tahukah kamu bahwa kran atau pipa bocor juga ternyata merupakan salah satu benda pembawa sial yang harus segera kamu singkirkan dan segera diperbaiki? Masih menurut ilmu Feng Shui rumah, keberadaan kran atau pipa bocor konon akan menghilangkan energi positif dari rumah. Karena bunyi dari pipa bocor bisa mengundang energi negatif. Dan jika dibiarkan lama-lama, maka tempat yang dialiri air dari pipa bocor akan menjadi lembab. Sedangkan tempat lembab banyak disukai jin dan makhluk halus lainnya. 5. Sarang lebah. Bila ada sarang lebah di sekitar area rumah, kamu wajib waspada karena itu juga termasuk benda pembawa sial. Keberadaan sarang lebah dipercaya tak hanya mengundang sial tetapi juga mara bahaya. Secara logika, sebetulnya kita juga bisa memahami hal ini karena memang faktanya sarang lebah seringkali menimbulkan bahaya bagi orang di sekitar kita. 6. Jaring laba-laba. Selain sarang lebah, jaring laba-laba yang seringkali tak kita sadari tersulam di sudut rumah juga termasuk salah satu benda pembawa sial. Dari segi Feng Shui rumah,
jaring laba-laba dianggap lebih banyak mengundang petaka dan kesialan bagi penghuni rumah. Lalu dari segi estetika pun keberadaan jaring laba-laba di rumah membuat rumah tampak kotor dan tak elok dipandang. Sehingga jikalau ada orang yang bertamu dan hendak membawa kebaikan untuk penghuni rumahnya, bisa jadi si tamu itu enggan berlama-lama di rumah kita, karena alasan melihat rumah kita yang kotor karena banyaknya jaring laba-laba. Sehingga tamu tersebut tak merasa nyaman dan tidak jadi memberikan kebaikan untuk kita. 7. Guguran daun kering. Benda pembawa sial yang terakhir ialah guguran daun kering yang banyak menumpuk di halaman rumah. Seringkali, keberadaan daun kering dibiarkan begitu saja karena dianggap tak bermasalah. Padahal, justru dari hal kecil seperti inilah yang seringkali mengundang kesialan menjadi petaka besar di rumah. Peliharalah rumah kita dengan lebih baik lagi dan hindarkan benda-benda pembawa sial tersebut dari lingkungan rumah kita. Oke sobatku, itulah 7 benda pembawa sial yang harus disingkirkan dari rumah. Saya Mbah Jebluk pamit undur diri, wassalamualaikum.